Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mitasanlau. Kali ini kita akan memberikan tutorial cara mengganti kampas rem belakang khususnya Honda CB150R. Yang pertama adalah kita congkel dulu penutup karet dari bautnya guys, menggunakan obeng min atau yang sejenis. Jadi di bagian sini ada penutup karet ya guys, harus kita buka dulu. Penampakannya seperti ini guys. Nih bentukannya. Fungsinya adalah untuk menghindari karat masuk ke bautnya. Kemudian kita buka. Ini memang agak sedikit keras guys. Bukanya harus berlawanan arah jarum jam ya guys. Menggunakan kunci L dengan ukuran 5 mili. Kemudian kita congkel pistonnya. Kita dorong pistonnya dengan menggunakan obeng min supaya nanti untuk membuka dan memasukkan kapas yang baru lebih mudah. Jadi ini cara untuk mendorong pistonnya masuk ke dalam lagi guys. Oke guys, setelah kita congkel, kita masukkan pistonnya ke dalam seperti ini. Sangat mudah sekali ya guys, tinggal kita congkel seperti itu, seperti di dalam video dengan menggunakan obeng min atau yang sejenis. Nah sekarang kita akan lanjutkan untuk membuka baut sebagai penyangga dari kampas rem guys. Nah ini memang agak sedikit lama karena space-nya untuk pergerakan tangan kita agak terbatas guys. Memang membutuhkan sedikit lama waktu untuk membuka baut ini. Jadi baut ini menggunakan kunci L ukuran 5 mili ya guys. Usahakan kunci L nya itu yang bagus ya guys. Ini saya menggunakan kunci L merek Tekiro. Jadi teman-teman bisa menggunakan kunci merek lain ya. Ini agak sedikit lama. Nah setelah bautnya kebuka, tinggal kita tarik guys. Kita tarik, kita biarin aja di situ agak, karena memang nggak bisa dibuka sampai ke belakang guys. Setelah itu tinggal kita tarik aja kampas rem yang lama. Kemudian kita geser sedikit, kita ambil kampas rem yang sebelahnya lagi guys. Sangat gampang ya guys. Jadi tidak perlu buka kaliper remnya. Jadi kalipernya nggak perlu kita buka guys. Sangat mudah sekali. Oke guys, setelah kita buka kaliper yang lama, setelah kita buka kampas rem yang lamanya, sekarang kita ambil kampas rem yang baru. Dan ini saya menggunakan merek Aspira ya guys. Nah ini penampakan dari kampas rem yang baru. Kemudian kita buka. Nah ini sisa dari kampas rem yang lama ya guys, masih agak sedikit tebal tapi udah sangat keras guys. Jadi tidak terlalu pakem lagi, takutnya nanti ketika di perjalanan jauh kampas remnya habis, memakan piringan remnya guys. Biayanya lebih besar guys, karena membeli piringan yang ori dari CB itu mahal guys, mungkin sekitar 200 ribuan kali ya. Nah ini sudah, kita akan atur kerenggangan dari kalipernya antara piringannya sama ya guys. Jadi ketika kita memasukkan kampas rem yang baru itu lebih gampang. Nah ini perbandingan dari kampas rem yang lama dan yang baru. Kemudian tinggal kita masukkan guys. Jadi kampasnya itu berada dan menjepit di piringannya ya guys. Tinggal masukkan seperti ini. Kita ambil lagi yang untuk yang sebelah kanannya, kita sesuaikan. Kita tinggal didorong. Nanti ada cowakan di belakang, pokoknya disesuaikan aja. Ada tahanannya di belakang ya guys. Kemudian kita tinggal dorong baut yang pengunci yang tadi guys. Nah ini kita tinggal dorong, kita masukkan ke dalam ya guys. Ini gampang sekali guys, bisa dikerjakan di rumah. Kalau misalnya malas ngerjakan, silakan ke bengkel terdekat. Nah ini sekarang kita tinggal mengencangkan kembali bautnya.